Oke pemirsa, kembali lagi di Hidup Sehat bersama Dr. Ekles. Nah pemirsa, Hidup Sehat Dr. Ekles, siapa nih setiap hari minum susu di rumah? Ayo angkat tangan. Kita tahu bersama susu ini bagus banget untuk kesehatan tubuh. Tapi tahu nggak pemirsa, namanya susu kambing. Apalagi yang jenisnya susu kambing Etawa. Katanya manfaat untuk kesehatannya luar biasa. Nah, untuk membahas hal ini saya tidak sendiri, saya bersama dengan Dr. Meta Setiani, spesialis gizi klinik. Apa kabar dokter? Sehat dokter, dokter Ekles apa kabar? Luar biasa ya. Baik. Kayaknya rajin minum susu juga nih Aduh. kayaknya. Nah, seperti depan ini kayaknya kita ada susu kambing ya dokter ya? Betul dok. Ya. Memang pada umumnya masyarakat mungkin tahu di rumah ada susu sapi, susu kedelai, tapi ternyata ada susu kambing juga ya? Betul. Gitu. Nah, mungkin pemirsa ingin tahu dokter, apa sih manfaatnya untuk kesehatan? Oke, jadi kalau kita bicara tentang susu kambingnya di depan kita juga sudah tersedia. Manfaatnya ada banyak sekali, tapi yang ramai di masyarakat itu dok, menurunkan kolesterol. Nah ini ternyata kalau kita lihat dari kadar asam lemak di dalam susu kambing, ternyata memang betul dok, bahwa susu kambing ini dalam misalnya dikonsumsi dalam jangka panjang punya peran nih untuk mengontrol kadar kolesterol di dalam tubuh kita. Oke. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua kita lihat dari kadar mineralnya. Salah satunya ada selenium dok di sana. Nah selenium ini adalah salah satu antioksidan yang sifatnya kuat ya, jadi membantu untuk menangkal radikal bebas. Imun kita juga jadi lebih bagus nih dok, kalau misalnya kita mau konsumsi selenium tersebut yang salah satunya bisa didapatkan dari susu kambing. Kemudian di luar itu ada juga sifat antimikroba yang didapatkan dari protein laktoferin. Nah jadi kalau laktoferin ini memang tidak di semua susu ada nih dok. Ini cukup menarik ya, spesifik ada di susu kambing. Oh hanya di susu kambing saja? Iya betul dok. Dan nanti juga ada kaitannya dengan kesehatan pencernaan dan juga penyakit metabolik lainnya, ternyata susu kambing juga punya peran yang baik. Oke. Jadi sama manfaatnya dengan susu-susu yang jenis lain, tapi ada plusnya yang tadi ya? Betul. Ternyata bagus banget untuk kesehatan. Nah, tapi katanya ada susu kambing yang jenisnya Etawa ya dokter ya? Ya, apa kelebihannya dengan susu kambing biasa dokter? Ya, jadi susu kambing yang beredar di masyarakat itu ada susu kambing yang Shannon dan ada susu kambing yang Etawa dok. Oh gitu. Yang di depan kita sekarang yang susu kambing Etawa ya dok. Jadi kalau yang Etawa ini kelebihannya adalah dia lokal nih dok. Jadi sebenarnya persilangan antara kambing dari India dengan kambing dari Indonesia. Oh gitu. Bedanya dengan yang kambing Shannon itu adalah yang dari pegunungan Swiss. Sumbernya dari sana dok. Jadi ini membedakan karena lingkungan, jenis makanannya, kemudian jenis protein yang dihasilkan kemudian jadi akan berbeda dari tipe kambingnya yang berbeda. Tapi sebenarnya secara nutrisi keseluruhan tidak yang berbeda jauh secara signifikan. Hanya saja memang secara rasa dok. Jadi ini balik lagi ke selera ya pemirsa ya. Jadi kalau misalnya yang susu kambing Shannon itu rasanya memang lebih soft, lebih lembut, kemudian untuk rasa fatty partnya juga lebih soft, lebih halus ya. Berbeda dengan susu kambing Etawa yang memang cita rasanya lebih kuat nih dok. Jadi lebih creamy, kemudian ada aroma khas yang memang bisa juga pada beberapa populasi lebih gemar dengan susu kambing Etawa. Oke, berarti tergantung rasanya, tergantung seleranya dokter ya. Betul. Nah, tapi ngomong kandungan nutrisinya yang di Etawa ini samakah dengan yang tadi dengan susu kambing seperti biasa? Jadi kurang lebih sama dok, bahwa susu kambing itu dalam 100 ml ya atau 100 mg kurang lebihnya itu terdapat 160 kalori ya dengan didominasi protein dan lemaknya. Jadi proteinnya sekitar 9 gram, kemudian lemaknya 10 gram. Nah itu sebenarnya kadar protein yang cukup tinggi dok. Di luar makronutriennya itu tadi ada juga mikronutrien yang sangat kaya dok di susu kambing. Jadi ada mineral kalium, kalsium, kemudian juga ada fosfor dan fluorin yang ini ketika dikombinasikan sangat baik untuk misalnya untuk menyerapkan nutrisi ke tulang, kemudian untuk imun tadi sangat baik, dan juga ada vitamin-vitamin, ada vitamin A, vitamin B, dan vitamin D yang baik untuk kesehatan. Wow, ternyata kandungan zat gizinya kompleks banget di susu ini ya. Nah, ngomong-ngomong bisa menyembuhkan penyakit tertentu kah susu kambing ini? Apalagi yang jenis Etawa ya? Iya, jadi memang kan kalau kita bicara tentang makanan, kemudian ini sifatnya lebih ke arah suplementatif ya. Mungkin aku rasa dokter Ekles juga pasti setuju bahwa sifatnya tidak serta-merta menjadi terapeutik ya. Bukan yang menyembuhkan, tapi bisa membantu untuk kualitas hidup kita lebih baik lagi. Dalam rangka kita menjaga kesehatan kita, begitu dok. Setuju. Memang sebagai supporting. Betul. Atau suplemen kadang-kadang ya. Nutrisi spesifik. Ya. Setuju banget. Oke, ada yang bertanya nih, dokter Ekles katanya susu kambing, apalagi yang jenis Etawa nih, katanya berfungsi terhadap saluran pencernaan. Benar atau enggak?
Jadi ini saya senang banget ya dok, karena ini menjadi penting. Ini adalah salah satu zat unggulan di dalam susu kambing. Jadi susu punya beragam jenis karbohidrat, tapi susu kambing khas spesifik karbohidratnya yang berjenis oligosakarida. Nah, oligosakarida ini di dalam tubuh kita berperan sebagai prebiotik atau sebagai sumber makanan bagi bakteri baik di usus kita dok, atau lactobacillus ya. Sehingga ini menjadi sangat penting untuk menjaga keutuhan dari dinding-dinding sel di usus kita, dan juga bahkan bisa menekan tingkat peradangan di dalam usus dok. Jadi sangat menjaga kesehatan pencernaan. Memang kan harus seimbang kuman yang baik di dalam tubuh sama kuman yang tidak baik harus seimbang ya. Patogennya ya dok. Patogennya ya, dan apalagi probiotik dan prebiotiknya. Jadi bagus banget untuk pencernaan ya. Gitu. Berarti bisa disarankan minum tiap hari nih dok? Kalau tiap hari boleh aja dok, selama apapun itu kan, apapun kita konsumsi tidak berlebihan ya, sehingga sarannya adalah satu harinya 1 gelas hingga maksimal 2 gelas masih boleh nih dok, karena kan kita pertimbangkan bahwa masih ada juga asupan nutrisi dari makanan padat dan yang lainnya. Iya, jadi jangan tiap 2 jam ya? Iya, terkayak bayi ya dok. Terkayak bayi, jadi 1 kali sehari atau jika diperlukan 1 sampai 2 gelas per harinya. Setuju banget. Nah, ternyata juga selain sistem pencernaan, kita tahu bersama kan susu bagus untuk tulang ya? Ya, termasuk betul, susu kambing ya? Termasuk susu kambing dok, betul. Jadi kandungan magnesium dan vitamin D di dalam susu kambing ini kadarnya tinggi, bahkan dalam beberapa penelitian hasilnya lebih tinggi dari susu sapi dok. Oh gitu? Begitu, sehingga jadinya kalau dua hal tadi, magnesium dan vitamin D dikombinasikan, ini akan sangat baik untuk membantu pertumbuhan tulang. Jadi memang cocok juga sebenarnya untuk menjadi selingan konsumsi bagi anak-anak dok. Oh setuju banget, karena bagus untuk tulang, otomatis pertumbuhan juga di dalamnya ya? Betul, juga dok, karena dapat mencegah osteoporosis ya. Oke, setuju banget. Nah, ada nggak kontraindikasi atau bagi siapa yang tidak bisa mengkonsumsi susu kambing ini, dokter? Oke, jadi sejauh ini dalam penelitiannya untuk reaksi alergi, itu kan yang kita khawatirkan ya dok ya, banyak sekali populasi kelompok yang alergi terhadap susu begitu. Justru reaksi alergi di susu kambing ini lebih rendah tingkatnya, karena jenis proteinnya yang berbeda. Jadi memang ini tipe susu yang lebih mudah diserap oleh tubuh, jadi kita bilang digestibility-nya lebih tinggi. Kemudian juga jadi tidak ada populasi spesifik yang dilarang atau menjadi kelompok kontraindikasi untuk konsumsi susu kambing. Ya, berarti aman-aman saja ya. Otomatis ada ataupun ada keadaan alergi tertentu itu ya yang memang tidak dianjurkan mungkin yang ya. Memang alerginya dalam tingkat yang berat mungkin ya dok untuk protein susu, tapi di luar itu justru reaksinya lebih ringan. Nah dokter, ini mungkin menjadi pertanyaan pemirsa di rumah nih. Kan sekarang berbagai jenis susu nih, ada susu kambing, susu sapi, atau susu kedelai, ataupun susu yang lainnya. Bisa dikombinasi nggak? Misalnya, oh saya pagi minum susu kambing, malamnya saya minum susu sapi, atau ada dilarang atau gimana dokter? Ya, jadi sebenarnya untuk kombinasi boleh saja dok, karena justru akan memperkaya nutrisinya ya, semakin bisa bervariasi tanpa adanya efek samping yang dirasakan oleh yang mengkonsumsinya, tentunya nggak ada masalah dok. Jadi tidak ada masalah ya? Daripada tidak sama sekali ya? Betul. Oke, terakhir nih dokter, untuk pemirsa hidup saya Dr. Ekles, apa tips untuk kita mengkonsumsi apalagi susu kambing etawa yang baik dan benar dan bermanfaat untuk kesehatan? Baik, kalau kita bicara gizi tentang yang pertama jumlahnya ya dok. Jadi untuk sarannya konsumsinya adalah 1 gelas per hari ya, atau maksimal 2 gelas per hari masih diperbolehkan ya. Secara jumlah seperti itu. Kemudian misalnya tadi mau dikombinasikan dengan susu yang lain boleh saja. Kemudian misalnya yang sangat peka terhadap laktosa, pada prinsipnya seluruh susu hewani mengandung laktosa. Tapi susu kambing kadar laktosanya lebih rendah. Kalau yang ingin lebih rendah lagi, dapat diubah menjadi dalam sajian olahan produk susu kambing. Misalnya seperti yogurt, atau puding, atau keju susu kambing, itu kadar laktosanya lebih rendah. Dan satu lagi yang paling penting adalah jangan menambahkan gula tambahan lagi nih dok, karena sudah kandungan nutrisinya sangat baik, bermanfaat untuk kesehatan. Jangan sampai kita berikan gula yang malah merugikan untuk kesehatan kita. Iya, malah gula lebih banyak dari susunya ya. Iya dok, aduh. Setuju banget, Dokter, terima kasih banyak. Terima kasih selalu kembali ya. dok, sukses selalu. Informasinya sangat bermanfaat. Oke pemirsa, betapa pentingnya juga kita mengkonsumsi susu, termasuk susu kambing, apalagi yang jenis etawa. Semoga bermanfaat. Jangan kemana-mana, masih banyak informasi kesehatan yang lainnya setelah yang satu ini.